Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Jadi, pada video kali ini saya akan memberikan contoh soalnya. Silahkan disimak ya teman-teman. Kita ketahui bahwa terdapat beberapa macam metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu suatu metode yang penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Jadi, rumus yang digunakan adalah beban penyusutan sama dengan jumlah yang harus disusutkan dibagi dengan usia ekonomis. Atau untuk lebih sederhananya, jumlah yang harus disusutkan itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Pada tanggal 1 September 2020, PT Sakti memiliki sebuah kendaraan dengan harga perolehan 85 juta rupiah. Umur ekonomis kendaraan tersebut ditaksir 5 tahun dan nilai sisa ditaksir 10 juta rupiah. Lalu kita diminta untuk mencari yang pertama, beban penyusutan tiap tahun. Yang kedua, tarif penyusutan tiap tahun. Dan yang ketiga yaitu membuat tabel penyusutan. Mari kita selesaikan soalnya satu persatu. Jadi, untuk mencari nilai penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan usia ekonomis. Jadi kalau kita lihat di sini, harga perolehannya sebesar 85 juta rupiah dikurangi dengan nilai residu 10 juta rupiah, kemudian dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun. Sehingga besarnya penyusutan tiap tahun yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kita cari tarif penyusutannya yaitu nilai beban penyusutan tiap tahun sebesar 15 juta rupiah dibagi harga perolehan dikurangi nilai residu 85 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah, lalu kita kali 100%, sehingga ketemu tarif penyusutannya sebesar 20%. Kemudian, soal yang ketiga, kita disuruh membuat tabel penyusutan. Kita ketahui di sini bahwa kendaraan mulai dioperasikan pada tanggal 1 September 2020. Berarti kalau 5 tahun sampai dengan 1 Oktober 2025. Nah, untuk menghitung besarnya penyusutan tiap tahun, kita bisa membuat tabelnya. Terdapat kolom periode atau tahun. Perhitungan beban penyusutan. Beban penyusutan. Yang keempat, akumulasi penyusutan, dan yang terakhir nilai buku. Akumulasi penyusutan ini merupakan penjumlahan dari kolom beban penyusutan, sedangkan nilai buku ini dari harga perolehan dikurangi akumulasi. Jadi yang pertama untuk tahun 2020, ingat di sini bahwa kendaraan mulai dioperasikan 1 September 2020 dan penyusutan ini biasanya dilakukan di akhir periode. Berarti
di sini kita akan menghitung dari 1 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Ini ada 4 bulan. Maka cara menghitung beban penyusutan dari 4 dibagi 12, yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun, dikali besarnya penyusutan tiap tahun tadi, dikali 15 juta rupiah. Sehingga besar beban penyusutan untuk tahun 2020 sebesar 5 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya tetap senilai beban penyusutan, yaitu 5 juta rupiah. Nah, nilai bukunya ini dari harga perolehan 85 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan 5 juta rupiah. Nilainya menjadi 80 juta rupiah. Kemudian berikutnya tahun 2021. Untuk tahun 2021 ini, pengoperasian kendaraan pas 1 tahun. Jadi, kita membuatnya 12 dibagi 12. Kemudian, dikali besarnya penyusutan tiap tahun 15 juta rupiah. Sehingga, beban penyusutan tahun 2021 atau tahun berjalan sebesar 15 juta rupiah. Akumulasi penyusutan ini diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 2020 5 juta rupiah ditambah beban penyusutan tahun 2021 15 juta rupiah sehingga totalnya 20 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya dari harga perolehan 85 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sehingga hasilnya 65 juta rupiah. Berikutnya tahun 2022. Tahun 2022 juga pas 1 tahun, maka 12 dibagi 12 dikali 15 juta rupiah sehingga beban penyusutannya 15 juta rupiah. Akumulasinya kita jumlahkan. Akumulasi tahun 2021 20 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun 2022 15 juta rupiah sehingga totalnya 35 juta rupiah. Nah, nilai bukunya dari harga perolehan 85 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 35 juta rupiah, hasilnya 50 juta rupiah. Kemudian tahun 2023 sama juga dengan tahun sebelumnya, yaitu pas 1 tahun. 12/12 dikali 15 juta rupiah. Beban penyusutannya 15 juta rupiah. Kemudian akumulasinya kita jumlahkan dari akumulasi tahun 2022 35 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah. Maka hasilnya 50 juta rupiah. Untuk nilai bukunya kita peroleh dari 85 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 50 juta rupiah sehingga menjadi 35 juta rupiah. Berikutnya tahun 2024, perhitungan beban penyusutan 12/12 dikali 15 juta rupiah, hasilnya tetap 15 juta rupiah. Lalu akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 2023 ditambah beban penyusutan tahun 2024 menjadi 65 juta rupiah. Untuk nilai bukunya dari harga perolehan 85 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi tahun 2024 65 juta rupiah sehingga nilai bukunya menjadi
20 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 2025 ini tidak 1 tahun lagi. Karena apa? Di sini kendaraannya dioperasikannya sampai 1 September. Berarti di sini kita akan mencari berapa bulan dioperasikannya. Jadi terhitung dari 1 Januari 2025 sampai 1 September 2025, yaitu selama 8 bulan. Jadi 8 dibagi 12 dikali 15 juta rupiah, sehingga beban penyusutannya 10 juta rupiah. Kemudian akumulasinya dari akumulasi tahun 2024 ditambah beban penyusutan tahun 2025, nilainya menjadi 75 juta rupiah. Nilai bukunya harga perolehan 85 juta dikurangi 75 juta rupiah, sehingga nilainya 10 juta rupiah. Untuk jurnal penyesuaian yang akan dibuat untuk tanggal 31 Desember 2021, 2022, 2023, 2024 itu selama tidak ada penambahan atau pengurangan aktiva tetap, itu nilainya akan sama. Jadi, cara pembuatan jurnalnya di sini saya akan memberikan contoh yang tanggal 31 Desember 2021. Jadi, beban penyusutan kendaraan di sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2025 besarnya beban penyusutan berubah, bukan 15 juta lagi, tetapi menjadi 10 juta rupiah. Jadi, walaupun dioperasikannya hanya sampai 1 September 2025, tapi penyesuaian ini biasanya dilakukannya di akhir periode, yaitu 31 Desember 2025. Maka jurnalnya kita buat tanggal 31 Desember 2025, beban penyusutan kendaraan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit senilai 10 juta rupiah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.